Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Konita Farah Fadila, NIM 196501139. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode numerik yang dimana menggunakan contoh metode Newton dan metode Lagrange. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian metode numerik. Apa yang dimaksud dengan metode numerik ini? Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Contohnya seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian secara bahasa, metode ini artinya cara, sedangkan numerik artinya angka. Jadi, metode numerik secara harfiah berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Selanjutnya, mengapa metode numerik ini penting untuk kita gunakan dalam perhitungan? Karena metode numerik ini dapat membantu manusia dalam menanggulangi persoalan seperti dalam kerja, perkantoran, perbankan, kemudian seperti dalam sains, seperti perhitungan dalam pergerakan benda ruang angkasa, dan sebagainya. Dengan modeling, persoalan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk formula matematis. Misalkan, kapan perembesan air laut mencapai titik tertentu pada suatu daratan? Nah, maka dari itu manusia perlu jawaban formula matematis. Dan untuk mendapatkan jawabannya, maka diperlukan model yang rumit. Jadi harus dicari jawaban dalam bentuk numerik atau angka pada titik-titik tertentu dengan metode numerik ini. Oleh karena itu, metode numerik ini sangat penting dalam perhitungan matematis. Lalu selanjutnya, biasanya kita menggunakan perhitungan dalam matematika itu menggunakan metode analitik. Nah, berbeda dengan metode numerik ini. Perbedaannya yaitu terdapat pada solusi dalam metode numerik itu solusinya selalu berbentuk angka, berbeda dengan metode analitik. Solusinya berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya harus dievaluasi untuk menghasilkan angka. Kemudian yang kedua, dengan metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Maka dalam solusi metode numerik ini terdapat errornya, berbeda dengan metode analitik, solusi yang dihasilkan selalu solusi eksak. Kemudian tahapan penyelesaian dengan metode numerik. Terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pemodelan. Dalam tahapan pemodelan ini, biasanya persoalan dunia nyata harus dimodelkan dalam persamaan matematika, seperti dalam bentuk persamaan linier atau non-linier, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, penyederhanaan model. Yang dimana penyederhanaan model ini, model matematika yang dihasilkan dari tahap 1, terlalu kompleks. Maka semakin kompleks suatu model, maka semakin rumit penyelesaiannya, sehingga model perlu disederhanakan. Kemudian yang ketiga, formulasi numerik. Setelah model matematika disederhanakan, maka model tersebut diformulasikan secara numerik. Seperti menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galak atau yang disebut dengan error. Kemudian menyusun algoritmanya dari metode numerik yang dipilih. Selanjutnya yaitu tahapan pemrograman, yang dimana tahapan pemrograman ini menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Maka tahapan ini bisa memilih bahasa pemrograman yang pembaca kuasai. Jadi kita sebagai penggunanya bisa dapat menggunakan komputer untuk pemrogramannya. Nah, biasanya untuk pemrograman ini kita dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat data-data yang akan dihitung dengan data tabel, maka bisa dihitung dengan Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya tahapan operasional. Sebelum digunakan dengan data sesungguhnya, program komputer perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan dievaluasi hasilnya.
Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini, jika program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh dilakukan interpretasi melalui analisis hasil keluaran dan membandingkannya dengan prinsip dasar. Lalu dapat memperoleh hasil yang baik. Kemudian selanjutnya, untuk contoh, saya mengambil dua metode, yaitu interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Yang dimana pada interpolasi Newton ini, sama seperti direct method, menggunakan polinomial sebagai dasar persamaannya. Kemudian dia memerlukan n+1 data untuk membangun n-order interpolasi, dan sulit pada awalnya tetapi mudah dieksekusi dengan tabel. Sebelum kita memasuki contoh pada metode-metode ini, apa sih yang dimaksud dengan interpolasi? Interpolasi ini merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui, dengan cara menebak nilai data dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Tujuannya dari interpolasi itu untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat, dan interpolasi ini memiliki orde atau derajat. Selanjutnya untuk interpolasi Lagrange, ini yang dimaksud yaitu menggunakan persamaan garis untuk mengkonstruksi interpolasinya dengan menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstantanya. Selanjutnya untuk contoh soal dari interpolasi Newton. Diketahui kecepatan roket dengan waktu sekon pada tabel di samping, kemudian tentukan kecepatan pada times-nya 16 detik dengan menggunakan metode Newton dengan orde 2. Nah, di sini kita harus mencari waktu 6. Nah, untuk menjawab interpolasi Newton ini memerlukan 3 titik, yang dimana T0-nya adalah 10 dan kecepatannya adalah 227,04. Begitu juga dengan T1, T2. Kemudian kita mencari B0-nya. B0 ini adalah VT0, di mana VT0 ini 227,04 ini. Kemudian B1-nya hasil dari VT1 dikurangi VT0 per T1 min T0. Hasilnya adalah ini. Kemudian untuk B2-nya sama seperti yang di atas, yaitu dikurangi, maka hasilnya 0,37660. Dan selanjutnya untuk jawaban akhirnya, yaitu VT-nya penjumlahan dari B0 ditambah B1 dikali T min T0 plus B2 dikali T min T0 kemudian dikali lagi T min T1, maka hasilnya adalah 392,19. Kemudian persentase kesalahannya yaitu kecepatan kuadratik ini dikurangi dengan kecepatan linearnya, lalu dibagi dengan kecepatan yang sudah dapat ini, lalu dikali 100. Hasilnya 0,38. Kemudian untuk contoh soal Lagrange, soalnya sama, lalu kita menggunakan metode Lagrange. Dan caranya pun hampir sama, dan memerlukan 3 titik data, lalu rumusnya mencari L0, L1, dan L2 sesuai dengan T0123 ini, kemudian dimasukkan T0123-nya. Lalu selanjutnya, untuk jawabannya, kita mencari kecepatan yang dimana waktunya 16 sekon. Lalu tinggal memasukkan T-nya, dan hasilnya adalah 392,19. Dan presentasi kesalahannya, 392,19 ini dikurangi dengan hasil linearnya, lalu dikali 100, hasilnya 0,39. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.